Ibu, Bapak, peserta Konferensi Nasional Sosiologi 9 dan Kongres Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia APSI yang keempat. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya bagi saya untuk memaparkan isu pertahanan ibu kota Nusantara. Paparan ini akan diberi kerangka tentang ketahanan nasional yang nanti terutama akan fokus kepada strategi, doktrin, dan gelar pertahanan di ibu kota Nusantara. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan memakai presentasi PowerPoint tentang pertahanan ibu kota Nusantara. Slide pertama ini menunjukkan sebaran data global tentang kerawanan ibu kota negara. Ya, slide ini merupakan hasil kajian dari teman-teman Lab 45 yang bekerja sama dengan Universitas BINUS. Mereka membuat dataset tentang seluruh perang di ibu kota negara yang terjadi dari tahun 1910 sampai tahun 2020. Ya, terlihat bahwa tren lainnya pada dasarnya relatif stabil, dalam arti terus-menerus ada kecenderungan serangan di ibu kota negara pada masa-masa perang. Ya, titik tertingginya muncul pada saat Perang Dunia Kedua, lalu pada saat proses dekolonialisasi terutama di Afrika. Jika data ini kemudian dianalisis berdasarkan letak, maka tampak ibu kota yang cenderung terletak di dekat perbatasan, di dekat pelabuhan, itu yang relatif lebih rawan mengalami serangan invasi militer ke wilayah strategis yang harus dilindungi oleh aspek-aspek pertahanan. Nah, untuk menutup kerawanan tersebut, slide berikut menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai memikirkan berbagai aspek komprehensif tentang pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, slide ini menunjukkan rencana pemerintah dari tahun 2020 sampai 2045 untuk membangun ibu kota Nusantara. Ada 4 tahapan besar, mulai dari pemindahan tahap awal, lalu membangun area inti ibu kota, lalu membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem ibu kota, dan nantinya diharapkan di tahun 2045 tuntas tahapan pembangunan ibu kota Nusantara. Tahapan pembangunan ibu kota Nusantara ini juga akan diikuti di pembangunan sistem pertahanan IKN yang tampak dari matriks di sebelah kanan bawah, yang akan dimulai dari tahun ini 2022, lalu berlanjut dalam 5 tahapan sampai tuntas nanti di antara tahun 2040 sampai tahun 2045. Nah, pembangunan ibu kota Nusantara ini nantinya diharapkan bahwa Nusantara itu akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia pada saat terjadi persaingan konektivitas regional. Ya, saat ini ada 2 persaingan utama untuk konektivitas regional. Yang pertama yang dibangun oleh Tiongkok melalui Belt and Road Initiative yang bertumpukan kepada pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang, mulai dari Tiongkok lalu bergerak ke selatan dan bergerak ke barat sehingga mencapai hampir seluruh Asia Selatan, Eropa,
dan negara-negara Afrika. Ya, hal yang sama dilakukan oleh Amerika Serikat dengan pivotnya di Jepang untuk membentuk Free and Open Indo-Pasifik. Dalam kedua rencana tersebut, Indonesia berpeluang untuk menjadi super hub ekonomi global, sehingga nantinya abad konektivitas yang akan menjadi karakter geopolitik 5.0 di abad ke-21 itu bisa dioptimalkan oleh Indonesia dengan menjadi super hub regional. Namun tentunya abad konektivitas ini kalau tidak bisa kita melakukan proyeksi kekuatan secara penuh, yang semula menjadi peluang super hub akan rawan menjelma menjadi konflik konektivitas, ya seperti yang diramalkan menjadi perang konektivitas oleh beberapa pakar geopolitik. Di slide berikut ditunjukkan tentang tantangan ya geostrategis Nusantara yang harus kita tutup. Ya, tantangan pertama adalah bahwa Indonesia termasuk Nusantara pada dasarnya, termasuk seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia, itu masuk dalam cakupan rudal balistik negara besar. Ya, peta di sebelah kiri bawah itu menunjukkan bahwa rudal-rudal balistik lintas benua yang dibangun oleh India dan Tiongkok itu melampaui, daya jelajahnya melampaui seluruh wilayah Indonesia. Hal yang sama jika kita memetakan daya jelajah rudal-rudal dari Amerika Serikat yang bisa dibawa oleh kapal induk maupun juga nanti senjata-senjata baru berteknologi hipersonik dengan radius 2.000-3.000 km yang bisa ditembakkan dengan kecepatan melampaui 5 sampai 6 kali kecepatan suara. Dan ini akan memunculkan kerawanan pertahanan Nusantara. Pertahanan Nusantara juga akan mendekati daerah-daerah kendali ruang udara atau FIR di negara-negara tetangga. Ya, kita akan masuk ke FIR Ujung Pandang, FIR Makassar, FIR 2 kita, tapi kita juga akan mendekati FIR-nya Kalimantan Utara yang kendalinya ada di Malaysia, dan juga FIR dari Manila di ruang udara 4 seperti yang ditunjukkan di peta tengah. Ya, lalu Nusantara juga akan berada di seputaran gelar pangkalan militer Amerika Serikat dan Tiongkok yang terutama nanti memiliki titik panas di Laut Cina Selatan dan akan bereskalasi dengan kehadiran aliansi baru antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam bentuk aliansi AUKUS yang akan mengandalkan gelar kapal selam bertenaga nuklir. Strategi pertahanan Nusantara akan juga ditentukan oleh karakter geografi Nusantara yang ditunjukkan di peta berikut. Pada dasarnya Nusantara akan berada di wilayah topografi antara sedang dan tinggi, berada di ketinggian antara 700 sampai elevasi tertinggi menjadi 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya, topografi ini akan cenderung menjadikan Nusantara dilindungi oleh penghambat atau penyangga alamiah, sehingga menyulitkan adanya serangan besar kavaleri barat-darat berupa gelar dari tank-tank kelas utama seperti Leopard atau M1 Abrams. Namun tidak berarti bahwa Nusantara tidak rentan secara pertahanan. Ya, kerentanan Nusantara yang relatif tereduksi karena masalah topografi darat dan juga relatif tereduksi karena jarak antara pantai dengan Nusantara cukup signifikan, ya harus bisa diimbangi dengan kehadiran pertahanan udara karena Nusantara akan berada di wilayah udara yang sangat-sangat terbuka yang akan rawan dari serangan rudal balistik dan juga serangan senjata rudal baru seperti hipersonik.
Ya, dengan demikian pada dasarnya tantangan pertahanan Nusantara bersifat air-centric yang harus diperkuat bukan hanya dengan gelar dari Angkatan Udara, tapi gelar mobilitas strategis dari Angkatan Udara, Laut, dan juga nanti ada kemampuan mobilitas strategis dari Angkatan Darat. Kerawanan strategis di matra udara tidak mengharuskan atau tidak memastikan bahwa gelar pertahanan Nusantara semata-mata gelar udara, tapi tetap harus gelar integratif, di mana gelar udara akan dibarengi dengan kemampuan gelar mobilitas strategis Angkatan Darat dan gelar anti akses dan akses denial dari Angkatan Laut. Nah, gelar ini nantinya juga harus diperkuat oleh gelar keamanan cyber seperti yang ditunjukkan di data berikut. Gelar keamanan cyber ini yang pertama-tama tantangannya adalah tentang pembangunan infrastruktur digital nasional sehingga Nusantara akan memiliki pilar infrastruktur sebagai kota cerdas dunia. Ya, Indonesia sudah memiliki rencana strategis untuk melakukan penguatan keamanan cyber sehingga semua landscape cyber threat mulai dari fokus kepada penyerang sampai mempelajari metode serangan sampai mempelajari kemungkinan sasaran mulai dari infrastruktur kritis sampai kepada data-data pribadi individu itu sudah disiapkan mitigasinya. Kalau Nusantara ingin dikembangkan sebagai kota cerdas dengan infrastruktur digital yang mumpuni, maka 3 indikator utama kota cerdas ya seperti yang ditunjukkan dalam tabel berwarna biru di sebelah tengah yang terdiri dari Geo Development Index, terdiri dari konektivitas digital dan juga dari tingkat kepuasan bisnis melalui infrastruktur digital itu akan semakin tinggi. Kota cerdas Nusantara akan terwujud jika kita bisa melakukan digitalisasi ibu kota Nusantara. Nah, berdasarkan tantangan-tantangan yang ada, maka paparan ini akan saya tutup dengan memberikan rekomendasi gelar pertahanan Nusantara. Lanjut. Pada dasarnya gelar pertahanan Nusantara ini mengandalkan gelar air-centric warfare yang harus didukung oleh gelar laut dan gelar darat secara integratif. Gelar udaranya diupayakan untuk memiliki kapasitas anti-akses dan area denial dengan melakukan penguatan pangkalan aju yang kemudian diperkuat dengan implementasi perang gabungan, operasi gabungan yang dilakukan antara darat, laut, dan udara untuk memastikan mobilitas strategis kita dengan strategi pertahanan dalam menggunakan ruang untuk bermanuver in-depth defense itu betul-betul bisa dioptimalkan. Untuk itu diperlukan juga reorganisasi TNI dengan menjadikan IKN sebagai pusat gravitasi, pusat kekuatan atau center of gravity dari pertahanan kita. Ya, peta-peta yang ada di slide ini menawarkan bagaimana reposisi gelar dilakukan sehingga ke depan menuju 2045 kita bisa memiliki kendari ruang dirgantara nasional, Komando Operasi Udara Nasional, dan juga Komando Armada Republik Indonesia yang bisa memperkuat sistem dan gelar pertahanan Nusantara. Terakhir, di Lemhanas kami mengembangkan 2 kerangka kerja ketahanan nasional. Yang pertama adalah kerangka kerja pengelolaan krisis yang ditunjukkan di tabel sebelah kiri. Ya, tabel ini memberikan daftar apa saja yang harus diperkuat untuk memastikan Indonesia memiliki kemampuan pengelolaan krisis jika muncul risiko dan eskalasi krisis
di seputaran ibu kota Nusantara. Ya, krisisnya akan bisa dihadapi kalau kita bisa membangun sistem peringatan dini, sistem deteksi dini, dan sistem tanggap cepat yang akurat yang harus dimulai dengan melakukan tata kelola Nusantara sehingga kita memiliki kemampuan untuk melakukan keberlanjutan pada saat risiko dan krisisnya bereskalasi menjadi konflik atau bahkan perang terbuka. Ya, untuk itu tata kelola atau kerangka kerja pengelolaan krisis ini harus diperkuat dengan kerangka kerja institusional yang di Lemhanas harus dilengkapi dengan 6 dimensi operasionalnya. Mulai dari dimensi regulasi yang sudah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang nantinya harus diperkuat dengan revisi baik Undang-Undang 3 2002 tentang Pertahanan Negara maupun Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Dimensi regulasi ini harus diteruskan derivasinya menjadi kebijakan, menjadi organisasi yang sekarang untuk Nusantara sudah ada otorita khususnya. Dari organisasi ini dilanjutkan dengan gelar operasi Matra Darat, Laut, dan Udara yang sangat menekankan prinsip integratif antar 3 angkatan dan akhirnya dilengkapi dengan sumber daya untuk melakukan pengembangan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara yang memastikan pertahanan Ibu Kota Nusantara bisa mengadopsi teknologi terkini tentang anti-akses, area denial, tentang komando dan kendali, tentang komunikasi strategis, dan juga tentang pembangunan sistem keamanan cyber untuk mewujudkan ketahanan nasional Ibu Kota Nusantara yang tinggi. Demikian Ibu Bapak, peserta Konferensi Nasional Sosiologi 9 dan Kongres APSI keempat, paparan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan selamat melakukan konferensi, selamat melakukan kongres. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memperkuat ketahanan nasional khususnya di Ibu Kota Nusantara.